الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Khamis tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, tanggal 3 Desember 2020. Alhamdulillah kita sehat walafiat. Baru saja kita mengikuti salat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan salat isya berjamaah. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Para jamaah sekalian rahimakumullah, orang surga dan orang neraka tuh bisa kontek-kontekan. Jadi zaman medsos juga di sana, tapi kayak kita ada medsos di dunia. Bahkan lebih jelas daripada medsos di dunia. Orang surga jelas melihat orang neraka jelas melihat orang surga. Orang neraka kacarnya beliuran melihat makanan orang surga. Orang surga merasa bersyukur begitu dahsyatnya siksa orang yang ada di dalam neraka. Begitu yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran Karim. Sehingga pada satu hari orang ahli neraka itu berkata, wa nada ashabun nari ashabul jannah an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Begitu dialog antara orang neraka dan orang surga. Penghuni neraka berkata kepada penghuni surga, apa ujarnya? An afidu alaina minal ma'i. Maukah kalian memberikan air yang kalian minum itu kepada kami? Artinya orang neraka itu melihat orang surga ini minum makan macam-macam. Bayangkan di tengah laparnya yang luar biasa, melihat orang makan. Tetesan liur di sini. Apa kata orang neraka? An afidu alaina minal ma'. Air yang kalian minum berikan kepada kami. Aw mimma razaqakumullah, atau makanan yang Allah berikan kepada kalian. Jadi bagi dua pang, atau umpama beri pang kami minuman dan makanan yang kalian makan. Kata apa? Kata penghuni neraka. Kata penghuni neraka. Maka penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma alal kafirin. Allah mengharamkan keduanya ini bagi orang yang ingkar, bagi orang yang kafir. Kan di neraka itu terkumpul orang kafir di neraka, orang ingkar di neraka. Bahkan orang maksiat pun jika belum sempat bertaubat,
lewat dulu di neraka. Tapi manakala orang tersebut mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda Islamnya di muka bumi, pasti dia akan mendapatkan bagian surga. Sesuai dengan proses pasal berapa, tuntutannya, sehingga berat atau tidak. Jika pasalnya berlapis-lapis, maka lawas di nerakanya. Dan ini didiskusikan. Orang neraka dengan neraka yang lain berdiskusi tentang kenapa kamu masuk neraka. Mun kita tuh pada nauzubillah min dzalik. Bagi orang yang terkurung dalam tahanan, penjara, berdiskusi. Kamu semalam dituntut pasal berapa? Ujar yang satu, aku pasalnya berlapis-lapis. Berapa hukuman nikah? 20 tahun. Kalau aku ringan bang sedikit. Ini mirip, Maha Suci Allah Ta'ala. Maha Suci hukum Allah itu kita contohkan dengan hukum dunia. Tapi seperti ini. Dan menjadi bahan diskusi. Diskusi orang yang berdosa di neraka. Allah sebutkan dalam surah Al-Mudassir 41 sampai 47. Anil mujrimin ma salakakum fi saqar. Kan ini diskusi. Orang-orang yang berdosa itu berkata kepada orang yang berdosa yang lainnya. Tentu mereka berada di mana? Di neraka. Penduduk neraka yang satu bertanya kepada penduduk neraka yang berikutnya. Beda dengan penduduk surga. Kalau penduduk surga tuh apabila bertemuan apa? Apabila salah satu yang lain bertemuan, illa qilan salaman salama, kan kayak itu. Apabila bertemu, selamat. Ungkapan kesyukuran keluar dari mulut ahli surga karena mereka diselamatkan. Minuman dan makanan berbeda. Orang neraka jangan dikira ada minuman. Mereka ada minuman, ada makanan. Dalam surah Ad-Dukhan Allah sebutkan makanan orang neraka itu inna syajarataz zaqqumi ta'amul asim. Sesungguhnya buah zakum itu makanan orang yang berdosa. Tapi apabila dia memakannya, kalmuhli yaghli fil butuni kaghalil hamim. Apabila buah zakum itu dimakannya, maka mendidihlah usus lambungnya. Karena sama dia memakan minyak yang panas. Minyak yang mendidih itu dimakan. Jangan dimasukkan ke dalam lambung, tangan ke peracitan aja. Luyuh, kelapak-kelapak kita. Jadi orang neraka itu makanannya buah zakum. Apabila dia memakannya, maka terhamburlah usus dan paru-parunya saking panasnya. Apabila mereka merengek, meraung-raung, minta diminumi, maka mereka juga diberi minuman. Apa minumannya? Darah, nanah, danur ahli neraka juga diminum. Sehingga menjijikan. Kenapa tadi? Karena dia ingkar kepada Allah di dunia. Berbeda dengan minuman-minuman surga. Allah sebutkan wa anharum min ma'in ghairi asin. Di sana di surga tuh ada sungai yang airnya kada pernah berubah. Sungai di wadah kita banyunya berubah. Apabila musim pasang masin kan gitu. Jadi bahari nang ledeng ke dada tuh mencari banyu, menunggu surut banyu masinnya ke dada lagi. Sungai di surga kadang kayak itu, kada berubah-ubah. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, ya Allah. Ada sungai dari susu. Kada bekaleng kada di surga tuh sungai susu yang lam yataghayyar ta'muh, yang kada berubah kapanpun meminumnya. Coba pian bola susu besukan diminum tengah malam. Apa kabar? Basi susu kita tuh. Nah, sungai susu di surga itu kada berubah-ubah. Kada pernah basi. Wa anharum min khamrin lazzatul lisyaribin. Ada sungai daripada khamar, arak. Sungai daripada arak yang apabila meminumnya merasa lezat.
Dalam ayat yang lain, mereka tidak sakit kepala dan tidak pening. Kenapa ayat menyebutkan seperti itu? Karena arak di dunia apabila meminumnya teler. Khamar di dunia apabila meminumnya kehilangan akal sehat. Kayak itu. Jadi beda. Dan amun hendak minum arak di surga yang mengalir di sungai itu, sungai arak, tahani di dunia jangan minum. Amun sudah minum pang laka-lakas bertaubat. Ada masih solusinya selama kita masih hidup. Sebesar apapun dosa kita, pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Pada saat seseorang meminum minuman keras dan masuk ke dalam lambungnya, apa kata Nabi? Maka imannya keluar. Jadi waktu meminum itu memang kada ada iman. Imannya keluar. Dikhawatirkan imbah meminum itu mati. Imbah meminum itu mati, bau di mulut masih ada, di lambungnya masih ada, pamata kamautil jahiliyah. Maka matinya seperti mati jahiliyah. Jahiliyah itu apa? Orang yang tidak mengenal agama. Orang yang tidak beragama. Jadi hendak arak di akhirat yang lezat meminumnya, maka jangan diminum arak yang ada di dunia. Apalagi minuman orang yang di surga. Wa anharum min asalim musaffa. Ada sungai dari madu yang bersih, yang disaring. Madunya bersih dan sungainya madu asli. Kalau mantang sungainya ada asli, itu madu asli yang ada di sungai surga itu. Kalau kita hari ini mencari madu asli, mencari ke wadah nang. Nah, berapa harganya? Itu. Tapi karena itu keperluan kita tukar. Di surga kayaknya sungainya, pian hendak mandi madu, bujur-bujur di surga. Kalau di dunia mandi madu itu lagunya aja ada. Di surga bujur-bujur mandi madu. Apalagi minuman di surga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah sebutkan dalam surah Al-Insan. Orang yang berbuat baik pada saat dia di surga, maka dia disuguhi minuman air yang bening dan bersih. Air yang bening dan bersih, kana mizajuha kafura, yang air itu bercampur kapurit. Dengan kapur itu bersih, tapi kapur di surga menambah nikmat air itu. Mentang-mentang di surga bercampur kapur, dan banyu putih jangan dibubuati kapur di dunia. Berbahaya. Nah, itu Allah menceritakan nikmatnya. Tempat bermainnya pang fi sidrim makhdud, di antara pohon-pohon sidir. Sidir itu apa nang ada di higa masjid Beb? Nang Baduri itu apa? Bidara. Nah, orang di surga tuh main di antara pohon-pohon sidir, pohon bidara. Tapi bidaranya kada berduri. Beda lawan bidara nang ada di Masjid Ar-Rahmah dan di Peparaki mendarah di kacang. Bidaranya berduri itu. Itu berduri. Jadi bidara itu jangan dianggap enteng, itu ada pohon-pohon di surga. Buahnya pang watol himmamdud. Pisang yang buahnya tersusun rapi. Pisang apa pian hendak? Mauli, ambun, pisang raja, pisang apapun ada di surga. Pisang jangan dianggap enteng, ini buah surga. Buah-buah yang populer di surga itu pisang, anggur, kurma, hampir semua buah. Karena Allah menyuruh wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Buah apa aja nang hendak pian pilih di surga itu ada. Dan buah di surga itu kada bermusim. Wah ini nah, abang mata mun hendak mencari tiwadak. Kadada karena kada musimnya. Durian pang kada ada jua. Durian kada ada jua. Nang pindah banyak di jalan. Apa? Mangga nang pindah ada. Orang berjual gumbili pindah berbaris di situ.
Itu nang ada, wah ini cari buah macam-macam kada. Di surga kada bermusim. Allah menceritakan ini memotivasi semangat kita untuk beribadah. Motivasi semangat kita untuk beribadah. Seorang wanita tua datang kepada Nabi Muhammad SAW. Atat ajuzun ila Nabi SAW. Datang seorang ajuz. Ajuz ini wanita tua renta kepada Nabi. Kemudian setelah dia bertemu Nabi, ya Rasulullah, udu'ullah adakhalanil jannah. Wahai Nabi, doakan ulun supaya masuk surga. Memang bagus. Orang-orang tua tuh jangan minta doakan yang macam-macam lagi. Sudah 70 umur, kayak apa nih Ustaz, doakan mudahan usaha lancar. Jangan banyak kesana lagi. Tiru orang wanita di zaman Rasulullah SAW. Mereka datang kepada Nabi, doakan ulun wahai Rasul, supaya ulun masuk surga. Apa kata Nabi? Innal jannata la tadkhulha ajuz. Surga tuh kada menerima orang tua kayak pian. Ya Ummi Fulan, wahai mamanya si Fulan, surga tuh kada menerima orang tua kayak pian. Maka dia tinggalkan Nabi sambil menangis, menangisnya. Kesalahan Nabi kah? Tidak. Tapi ia kada mendapat surga, ujarnya. Nabi tersenyum setelah Nabi mengatakan itu. Dan Nabi utus sahabat, akhbiru, habarkan kepadanya, kepada wanita yang sedang menangis itu, bahwa orang nang tuha kayak sidin itu masuk surga, kembali muda lagi. Di dalam surah Waqiah, inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Merancak baca surah Waqiah tahu. Faja'alnahunna abkara, nang 90 tahun mati, mata sudah kabur, rambut putih sebertaan, kulit keriput, makan bepilih bubur hari-hari, karena ada giginya lagi. Meninggal sidin, masuk surga. Faja'alnahunna abkara. Allah jadikan bujang. Waduh, luar biasa. Ini kena porno, Pak. Ini cerita Al-Quran. Cerita Al-Quran. Bahkan pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang umur orang yang di surga. Nabi pernah bercerita tentang umur orang yang di surga. Apa kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulu ahlul jannatil jannata jurdan. Nah, ahli surga itu Allah masukkan ke dalam surga jurdan. Jurdan tuh kulitnya mulus. Umur 90 tahun kah matinya? 100 tahun kah? Kulit ini nang kayak tatapasan nang diparas sudah. Tak kalolong sama sekali. Tapi apabila masuk ke surga, jurdan, kada berbulu dan mulus kulitnya. Kemudian murdan. Murdan itu apabila laki-laki kada berjenggot lagi di sana, bersih. Di dunia disunahkan, di akhirat bersih. Mukahhalina bana'a. Ini apa yang hilang di sini? Bercelak mata. Bercelak mata. Di surga tuh bercelak mata. Pian apabila ada bisian celak tuh makanya mengaca dasar pina mantap pang mata mah dicelak kita. Jadi Nabi katakan di surga tuh bercelak mata. Salasina umurnya 30, au salasan wa salasin, atau 33. Kayak apa umur 30 lawan 33? Umur produktif dalam berpikir, dalam bekerja, dalam menyelesaikan masalah. Orang-orang kantor yang cerdas tuh umur sekitar ini, di bawah 40. Apabila sudah 50 ke atas tuh, layu sudah. Layu. Serba betakun. Karena Allah memang menjanjikan, وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Jar Allah Ta'ala. Dan orang yang kupanjangkan umurnya, aku kurangi. Mulai umur mulai berpanjang tuh dikurangi. Apa nah dikuranginya? Ulun kada kau baca apabila kada ini. Nah, iya nang galagapan kecamatan tertinggal tuh lagi. Ini dikuranginya dahulu sepanjang apa?
nangaran bini seorang pinandu aja. Oh ini kan aku asing tagur-tagur, amun kada berkacamata kayak itu. Kurang sudah. Kemudian kurang yang berikutnya apa? Gigi. Cucu makan kacang kepingin benar. Tapi cuk ndeh kae tumbukakan. Tumbukan, amun kan ditumbuk 2 jam putar-putar itu aja di situ. Itu kekurangan. Apalagi kekurangannya kalau kulit kendur, gigi sudah kada ada lagi, mata kabur, nih nah pendengaran. Dikiau sekali kada mendengar, 2 kali kada mendengar, banyaring na mengiau sangit. Padahal si ini kada nangkap lagi, ini kurang sudah, kurang. Jadi maharagu orang tua tuh bijak-bijak. Mun banyaring si din kada terima, dikiau begamat, kada mendengar, tapi ini diakalinya karena orang tua anu pakai HP, BSMS-an aja sebelah kamar nah ada SMS-nya, lakas merespon. Nah, ini perkembangan kehidupan manusia. Nah, Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Gambaran-gambaran tentang indahnya surga, gambaran-gambaran tentang dahsyatnya neraka. Penghuni neraka bertanya kepada yang lain, "Masalakakum fi sakar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Kenapa ikam jadi masuk juga? Nang batakunnya nang di dalam juga. Jadi makanya ulun katakan tadi pasal berapa ikam? Nah mungkin kayak itu. Ujar Rasulullah lah aku pasalnya berlapis. Qalu lam naku minal musallin. Aku jadi masuk ke sini, aku kada sholat. Aku meninggalkan sholat sehingga aku masuk neraka. Jadi kada berlebihan kalau kita katakan orang yang kada sholat sampai mati itu akan masuk neraka. Siapa yang katakan itu? Allah mengabadikan dialog ini di dalam surah Al-Mudaththir 41 sampai 47. Maka Imam Ghazali mengatakan perbuatan kemaksiatan yang paling nyaman digawi itu meninggalkan sholat. Mengambil hak orang lain, tengok kiri, tengok kanan dulu. Hendak berbuat maksiat, berzina, dan apa sebagainya, hati-hati. Tapi kalau meninggalkan sholat, bebas. Masjid saling ganalan. Di hadapan masjid itu ada kursi panjang. Di dalam masjid sholatan, nang di kursi panjang dudukannya lawan gitar jeng 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 jeng. Kenapa? Karena ada masalah. Mengerjakan sholat perbuatan yang sangat ringan, tapi dosanya sangat besar. Sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW sering menghimbau para sahabatnya dengan bahasa-bahasa yang sangat santun. Nabi itu dakwahnya. Apa kata Nabi? Lau anna nahron ala babi ahadikum yaghtasilu kulli yawmin mi'ata marrah hal yabqa min durani syahid. Jika di muka rumahmu ada sebuah sungai yang airnya mengalir deras, kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu. Pertanyaan Nabi apa? Adakah lagi kotoran di badanmu? Adakah lagi kotoran? Rigatkah lagi awakmu sudah mandi 5 kali sehari, banyunya bersih? Itu Bapak dakwah Nabi. Kalian pasti kawan nangkap yang dimaksud Nabi ini sudah. Jadi Nabi mendakwahi dengan melemparkan percontohan. Dengan melemparkan percontohan. Santunnya dakwah Rasulullah SAW. Sahabat semua menjawab, ya Rasul, kada kotor lagi. Kalau kami mandi 5 kali sehari, pasti kada kotor lagi. Nang kotor toh 5 hari sekali. Kan kayak itu. 5 hari sekali, atau seminggu sekali, atau 2 kali setahun. Pertanyaan, dan sahabat berkata, kada ada kotor lagi. Seperti itulah sholat 5 waktu. Nang kayak itu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu dari sholat yang satu ke sholat yang lain. Kita baru saja sholat maghrib. Menunggu datangnya sholat isya. Ini Pak, kiparat Pak. Apa arti kiparat? Pengampunan dosa. Asal kita berniat di waktu sholat maghrib, kita hendak sholat isya. 45 menit
jarak antara maghrib isya, diampuni dosa kita. Nanti isya, sholat lagi, berdoa lagi, ya Allah sampaikan pagi untuk melaksanakan sholat subuh, diampuni lagi dosa. Subuh, minta lagi agar disampaikan ke maghrib. Artinya 24 jam bersambung pengampunan Allah karena kita berniat untuk berlanjut melaksanakan sholat. Itu yang Nabi katakan, seperti itu orang yang melaksanakan sholat. Tapi lamun sholatnya seminggu sekali, ya masih ada kotorannya, apalagi dua kali setahun. Benar rapi panggamis. Idul Fitri lawan Idul Adha, padahal subuhnya kan ada sembahyang. Subuhnya kan ada sholat. Nah, Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi kami masuk neraka, aku masuk neraka, kata orang yang ada dalam neraka karena tidak sholat. Jemaah sekalian rahimakumullah. Coba lihat hadis Rasulullah SAW tentang sholat. Man hafaza ala salatil hamsi, ala wudu'iha, wa mawaqitiha, wa ruku'iha, wa sujudiha, yarallahu alaihi haqqan, haramallahu ala nar. Siapa yang menjaga solat 5 waktu, mulai di mana menjaganya? Ala wudu'iha, jaga wudunya. Wudunya bagus-bagus. Seperti apa wudu yang bagus? Mencontoh kepada wudu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa Nabi berwudu? Karena Allah Ta'ala hanya menjelaskan, "Idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Apabila kamu hendak salat jangan Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tanganmu sampai ke siku, kiri dan kanan maksudnya, wamsahu bi ru'usikum, sapulah seluruh kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai 2 buku lali. Ini yang Allah perintahkan. Prakteknya lawan siapa? Lawan Nabi Muhammad SAW. Nabi yang mencontohkan kayak apa membasuh muha yang baik. Nabi yang mencontohkan kayak apa membasuh tangan yang benar. Nabi yang mencontohkan kayak apa membasuh, menyapu kepala. Yang Nabi contohkan, kalau Rasul itu kepala 1 paket dengan telinga. Biasanya kita terbagi paket telinga-telinga, kepala-kepala. Kalau Nabi, ini keran, tangan sudah berisi banyu, tumpahkan banyunya. Jangan nasi bahi waktu dia ke kepala. Tumpahkan banyunya, setelah tumpahkan banyunya, tarik ke belakang, kembali lagi ke muka, turun ke telinga. Itu. Ibu-ibu pernah bertakut, rambut ulun panjang Ustadz, kayak apa jadinya? Bujur jopang terbalik, bisa takutan anak cucu. Apa beda berbalik rambut? Kalau ibu-ibu rambut panjang ya habis sampai ke belakang, kemudian telinga. Kada usah nang berbalik rambut. Kalau laki-laki itu rambutnya pendek. Nah, ini wudu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepala, telinga 1 paket sekali. Kepala, telinga 1 paket sekali. Tangan 3 kali, kaki 3 kali, muka 3 kali. Hati-hati jangan terdahulu nang kiri, hanya nang kanan. Patuh kidal bagawian, lalu baudu kiri berdahulu. Ini kada tertib. Bagi mazhab Syafi'i, tertib itu rukun udu. Rukun udu. Pertama niat, kedua membasuh muka, ketiga membasuh 2 tangan sampai ke siku, keempat menyapu setengah kepala, kelima membasuh 2 kaki sampai buku. Keenam tertib. Tertib itu apa? Berurutan. Kada sah wudunya membatis berdahulu, muka terakhir. Kan itu tertib. Jadi muka, tangan, dan seterusnya. Jaga mulai di wudu. Wa mawaqitiha, dan jaga waktunya. Waktunya dijaga. Jangan terbiasa sholat itu di penghujung. Sekalipun sama, sholat juga. Kadang ada yang mengajak, ayo kita sholat di awal waktu. Tiap hari sidin mau sholatnya di penghujung waktu. Jawabannya apa? Kan sama aja, zuhurnya tiap 4 rakaat juga ajarnya. Biar sholat zuhur jam 3, 4 rakaat juga. Sholat zuhur
tepat waktu 4 rakaat juga. Kada mau sama, berbeda. Bahkan orang yang mengulur-ulur waktu salat itu, apa ajar Allah Ta'ala? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang salat yang diulur salatnya. Yang diulur. Supaya karena kondisi kita kan berbeda-beda, kita sedang bekerja di mana, instansi kita di mana, kita sedang di sawah, kita sedang di pasar, di mana masjid terdekat apabila waktu salat sampai, kita kerjakan di awal waktu, jangan menunda. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, jaga waktunya. Allah menyebutkan kan, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat itu diwajibkan kepada setiap orang yang beriman dan berwaktu-waktu. Waktunya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa ruku'iha dan ruku'nya. Ruku'nya dijaga. Kenapa dari 13 rukun salat yang Nabi sebutkan dijaga 2, ruku dan sujud? Karena kesalahan dalam salat banyak pada ruku dan sujud. Fatihahnya bagus, takbirnya bagus, giliran rukunya hanya condong sedikit, berbalik sudahnya. Padahal ruku itu jika kada ada cedera, lamun pinggang cedera kada masalah, lamun pindah sakit banar sudah. Nah, sejajar, jaga rukunya antara kepala dan punggung. Antara kepala dan punggung. Farka wa tatma'inna raki'an. Ruku dan tumakninah dalam ruku. Tumakninah dalam ruku itu berapa waktunya? Tumakninah itu kan jeda. Berapa waktunya? Sepanjang kita disunahkan membaca bacaan di waktu ruku. Silahkan bacaan apa nang pian terbiasa. Oh, ulun bisanya kayak ini nah, pamasudi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu bacaannya. Oh, ulun biasanya kayak ini subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim. Itu bacaannya. Yang lain, ulun biasanya kayak ini subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Kada ada yang salahnya. 3 bacaan ini kada perlu diperdebatkan karena ketiga-tiganya benar. Ketiga-tiganya sahih. Artinya ini mengisi jeda, mengisi tumakninah. Cukup akan membacanya 3 kali karena Nabi apabila subhana rabbil azim itu 3 kali. Cukup. Allahu Akbar. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil sami Allahu liman hamidah. Amun nang ada tuh kayaknya ada sempat sekali-kali. Nah, langsung baliknya. Langsung balik. Maka Nabi menekankan di ruku. Jagalah ruku. Farka wa tatma'inna raki'an. Maka jagalah ruku dan tumakninalah di dalam ruku. Wasjud wa tatma'inna sajidan. Sujud dan tumakninahlah di dalam sujud. Bujur-bujur dahi dan hidung tahantup lawan pesujudan. Nabi memadahkan dahi alal jabhah, kepada dahi, kemudian tangan Nabi menunjuk hidung. Artinya dahi dan hidung harus sentuh. Lamun kada ada mudarat. Lamun mudarat kada apa-apa, kawa menyentuhkan dahi, kada menyentuhkan, kada kawa menyentuhkan hidung. Kenapa tadi jadi kada kawa menyentuhkan hidung? Hidungnya mencung ke dalam umpamanya, kan kada jadi masalah. Itu mudarat. Kada menghina ciptaan Allah Ta'ala, tapi normal hidung kita yang ada tawa. Jadi sujudnya jangan betungging, sehingga hidung terangkat dengan mihrab. Sentuhkan hidungnya. Nah, itu di waktu sujud, jaga. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jika menjaganya mulai wudu, waktu, ruku, sujud, semua rukun salat. Haramallahu ala nar. Allah mengharamkannya masuk neraka. Diharamkan masuk neraka. Ini berita yang paling membahagiakan kita. Berita yang paling kita harap-harap.
diharamkan masuk neraka. Tapi berita yang paling kita takut, diharamkan masuk surga. Kita menginginkan mudah-mudahan nanti di akhirat jangan sempat lewat di pesakitan itu. Jangan sempat lewat. Kita berjalan di padang mahsyar, dituntun oleh para malaikat, diarahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita melewati jalan bukan jalan yang sesat di hari kiamat, karena Nabi katakan ada umatku yang tersesat nanti karena bisa menuju Nabi. Semua kita kan menuju Nabi, di mana Nabi berada di samping telaganya. Ana faratukum alal hud, aku tunggu kalian di telagaku. Kita semua mendatangi ke telaga itu. Tapi ada umatku yang tersesat. Umatku yang tersesat. Dan aku panggil dia. Halo, kemari, jangan tersesat. Tapi mereka tetap memilih jalan yang sesat. Pada saat diberitahukan kepada aku, kata Nabi, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Wahai Muhammad, mereka yang tersesat itu karena waktu di dunia digantinya syariatmu, ibadah yang kamu ajarkan dengan ibadah-ibadah yang tidak diajarkan. Itulah orang-orang yang tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, siapa lagi? Kenapa kamu masuk neraka? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Kami kada peduli lawan orang miskin. Kami kaya tapi harta itu untuk kami sekeluarga. Tetangga kami yang serba kekurangan tidak pernah kami pedulikan. Sehingga kami dimasukkan ke dalam neraka. Bapak Ibu, harta titipan Allah. Dan Allah menyuruh titipan ini dipergunakan untuk menambah besarnya nilai ibadah kita di hari kiamat. Nilai ibadah kita di hari pembalasan. Seorang ahli salat akan datang dengan salatnya. Seorang ahli puasa akan datang membawa pahala puasanya. Seorang ahli jihad akan datang membawa pahala jihadnya. Sekelompok para ulama, para ustadz yang menyebarkan ilmunya akan datang dengan pahala ganjaran dia menyebarkan ilmunya. Tapi seorang yang berharta dan ahli infak sedekah, dia akan datang dengan semua pahala yang dibawa. Ahli infak membawa pahala salat karena dia salat. Ahli infak membawa pahala puasa karena dia puasa. Ahli infak membawa pahala jihad karena dia membiayai orang yang berjihad. Ahli infak membawa pahala ulama-ulama. Kenapa? Karena dia menjamin kehidupan para ulama untuk menyebarkan ilmunya. Maka ini yang dikehendaki, harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan sebagian daripada harta kita kepada yang tidak berkemampuan. Islam mendidik kita untuk berbagi. Di surga itu ada kamar yang sangat indah, kata Nabi. Yang indah dari dalam keluar. Sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasul? Untuk orang yang menjaga ucapan, agar jangan berkata-kata yang tidak baik. Dan untuk orang yang berbagi kepada sesama. Dan untuk orang yang bangun malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Mereka lah yang akan mewarisi indahnya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka infak itu besar sekali. Saking besarnya pahala infak, Nabi menyuruh nang rahat duit banyak dan rahat duit sedikit pun berinfak. Kayak apa yuk? Ittaqun nar wala bisikki tamrah. Takutlah lawan neraka sekalipun sepenggal kurma. Sekalipun sepenggal kurma aja yang bisa diberikan. Asal berinfak. Asal berinfak. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau kada salah kajian malam Jumat semalam sudah ulun ceritakan di Ar-Rahmah tentang Aisyah memerdekakan seorang budak perempuan. Kemudian budak perempuan itu merdeka, dibawa oleh Aisyah ke rumahnya. Setelah dibawa ke rumahnya, malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berkata, "Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarkan wanita itu dari rumahmu karena wanita itu adalah ahli neraka." Aisyah sudah sayang benar lawan budak dimerdekakan. Nabi mengatakan, Allah perintahkan untuk mengeluarkan wanita itu.
Apa yang terjadi? Aisyah berurai air mata. Sayang, rajin perempuan itu. Tapi dikeluarkan karena perintah Allah Ta'ala. Baiknya Aisyah, disanguilah wanita itu dengan beberapa kurma. Dalam perjalanannya, keluarlah dari rumah Nabi. Kemana tujuannya? Kada tahu kemana tujuan. Tinggal di rumah orang yang paling mulia di muka bumi, kemudian dikeluarkan. Di tengah perjalanan, dia merasa lapar. Diambilnya kurma yang disangui oleh Aisyah tadi, dimakannya kurma itu. Pada saat dia memakan kurma, datang seorang pengemis tua. Seorang pengemis tua yang meminta makanan itu, karena dia tidak makan beberapa hari. Bolehkah kamu berikan makanan itu? Maka si budak ini memberikan semua kurma yang diberikan oleh Aisyah. Setelah dia berikan semua kurma itu, Malaikat Jibril datang lagi, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, jemput wanita itu, cari di mana dia. Kenapa kata Nabi, semalam disuruh diusir, hari ini disuruh dijemput. Dia ahli surga, wahai Rasul. Karena dia bersedekah dengan kurma yang diberikan oleh Aisyah. Dahsyatnya sedekah, indahnya sedekah seperti ini. Maka seberapapun kita mampu, mana kasat malun min sedekah, harta yang disedekahkan itu pasti tidak akan pernah berkurang. Hadis dari Bukhari, Nabi yang menjamin itu. Harta yang disedekahkan kada berkurang, malah lebih daripada itu. Kenapa masuk neraka? Walam nakunut imul miskin. Karena apa? Karena kami tidak peduli kepada orang miskin. La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kamu, kata Nabi. Yang kamu tertidur nyenyak, tertidur pulas karena kekenyangan, sementara tetanggamu tidak bisa tidur karena kelaparan. Iman taruhannya. Artinya, kepedulian adalah satu kewajiban bagi kita kepada seseorang saudara kita yang tidak berkemampuan, tentu dengan membantu semampu kita, apapun di muka bumi ini tidak selesai. Semua bisa selesai apabila itu diangkat sama-sama. Siapa lagi? Kamu kenapa masuk neraka? Kunna nahudu ma'al khaidin. Kami suka berbicara yang tidak benar bersama orang yang senang dengan pembicaraan itu. Ada golongan yang senang dengan pembicaraan yang tidak baik. Pembicaraan yang nilainya menghina sesama. Pembicaraan yang dilarang, yang bukan menjadi pembicaraan sesama muslim. Maka ini berbahaya. Di waktu sahabat bertanya, ya Rasul, apa yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam neraka? Maka Nabi katakan, al-famu wal faraju. Dua ini berpeluang memasukkan orang ke neraka. Manakala dia tidak mampu menjaga mulutnya dari ucapan yang tidak baik, ucapan yang menyakitkan, wal faraj, manakala dia tidak mampu menjaga kemaluannya. Dua anggota tubuh manusia ini akan menyeret pemiliknya ke dalam neraka jika dia tidak mampu mengendalikan. Maka Nabi Muhammad SAW menyampaikan, ana za'imu bi baitin min rabatil jannah liman tarakal mira'a walakin muhiqqan walau kan muhiqqan. Aku jamin, kata Nabi, Allah akan bangunkan sebuah rumah di tepian surga. Kepada siapa? Liman tarakal mira', bagi orang yang meninggalkan perdebatan. Hindari perdebatan. Wa in kana muhiqqan, sekalipun kita pada posisi yang benar. Pak, benar mempraktekkan ini. Kita wani bertapak meja. Alasannya apa? Kenapa jadi berdebat? Aku benar. Ujar Nabi, wa in kana muhiqqan, sekalipun kamu benar, hindari perdebatan itu. Kada tertarikkah kita dengan janji Rasul akan dibangunkan rumah di surga? Artinya, kontrol ucapan kita, kontrol perkataan kita. Jangan sampai menyakitkan, menghina kepada orang yang sama Islam. Kepada sesama muslim. Dan ini sangat bagus untuk kita perhatikan. Yang kedua, kata Nabi Muhammad SAW,
Dan aku jamin, wa ana za'imu bi baitin min wasatil jannah. Aku menjamin seseorang akan dimasukkan ke pertengahan surga. Dibangunkan rumah di pertengahan surga, liman tarokal kadzib. Bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Bagi orang yang meninggalkan kebohongan. Walakin sekalipun kebohongan itu adalah guyon. Guyon, belelucuan tapi bukan ramput. Ini berbahaya juga. Kada boleh juga. Nabi kada berlucu, Nabi pernah berlucu-lucu. Nabi pernah guyon, tapi guyon Nabi kada ada nilai kebohongan. Ini bakesah kada ada ujung paha pangkalnya. Tahukah ikan pesawat gugur ditawaksidin lawan untuk, baik dimakan untuknya. Artinya ini kebesaran apa? Kebesaran keramput. Nang mendangarakan ni akun juga, nang mendangarakan ni akun juga, nang mengisahkan ni bilang nang kada ada kisah lagi. Dikira Nabi kada pernah guyon, Nabi pernah guyon. Apa guyon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh salah seorang sahabat. Sahabat tadi berkata, "Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahmilni, angkat pangulun ni ke atas unta." Zamannya tuh zaman Nabi tuh manja benar sahabatnya. "Ya Rasulullah, ahmilni, angkat akan ulun na, naik akan ke atas unta, naik ke tunggangan." Nabi berkata, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inna hamaluka ala waladi naqah. Iya, aku akan angkat kamu ke atas anak unta. Dia bingung pada saat Nabi berkata seperti itu. Qala, wa ma asna'u bi waladin naqah? Ya Rasul, menulun dia angkat ke atas anak unta, bisa apa anak unta tuh? Mungkin pada saat ulun naik, anak untanya sudah anjlok. Jadi jangan diangkat ke atas anak unta. Ujar Nabi, ikam ku angkat ke atas anak unta. Dia protes. Nabi tersenyum, kemudian Nabi berkata, faqala wa hal talidul ibil ilan nuq. Bukankah semua unta ini lahir dari seekor unta? Semua unta ini anak unta, ujar Nabi. Ini guyon Nabi seperti itu. Jadi unta bapaknya, unta mamanya, unta yang kuat-kuat, semua anak unta. Kalau Nabi berkata, ikam ku angkat ke anak unta, bohong tidak? Tidak bohong. Ada bohong. Karena apa? Karena unta itu lahir dari seekor unta. Jadi job-job segar Nabi itu kan ada kebohongan. Kan ada kebohongan. Nabi menyampaikan dengan bahasa yang nyaman dicerna dan terhindar daripada segala kebohongan. Kayak tadi, seorang ajus, wanita tua. Oh, orang setua pian ini kada masuk surga. Kada ada orang tua dan kayak pian masuk surga. Memang kada ada. Yang ada di surga, salasin, salasan wa salasin. 30 dan 33. Semuaan kita kayak itu. Umur kita di sana, mudah-mudahan kita terkumpul di surga. Semua kayak itu. Nabi guyon sampai wanita itu meninggalkan Nabi dan menangis. Nabi mengutus, kabarkan kepada dia akan dikembalikan menjadi mudah. Berbicaralah yang paling sedikit bohongnya. Kalau kada kawal lalu kada berbohong, atau jangan sama sekali berbohong. Jangan sama sekali berbohong, karena orang yang menghindari kebohongan adalah orang yang dekat dengan kebaikan dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, pasal apa lagi yang memasukkan seorang ke neraka? Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Kami masuk neraka karena kami mendustakan hari kiamat. Kami kada percaya lawan hari kiamat itu dahulu. Kami kada percaya lawan siksa kubur. Kami kada percaya lawan hisab. Kada percaya lawan mizan. Kami berpikir mati selesai. Oh, ini berat benar dosanya. Tapi ingat, di penghujung ayat ini harapan bagi kita yang terlibat dengan dosa-dosa itu. Apa? Hatta atanal yakin. 4 paham yang kada baik ini kita bawa sampai kita mati. Meninggalkan sholat sampai ke mati. Sugih kada peduli lawan orang miskin sampai ke mati.
suka berbicara yang kada pantas, kada baik, menghina, mencaci orang lain sampai ke mati. Kemudian kada percaya dengan hari kiamat sampai ke mati. Kita belum mati, kita masih hidup. Kesempatan kita meminta ampun masih terbuka. Taubat itu ditutup pada saat napas sampai ke tenggorokan. Napas sampai ke tenggorokan bertaubat tidak diterima lagi. Bapak Ibu, Fir'aun itu kesalahannya kada tanggung-tanggung. Mengaku menjadi Tuhan, membunuh banyak manusia. Fir'aun bertaubat. Tapi taubatnya terlambat. Pada saat dekat dengan kematian, dia meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Timbul tenggelam di Laut Merah. Dia tinggal matinya aja lagi. Hati kecilnya berteriak kepada Allah, "Ya Allah, ampuni dosa hamba." Dan Allah jawab di dalam Al-Quran. Apa jawaban Allah Ta'ala? Al-ana wa qad asaita qablaka wa kunta minal mufsidin. Oh Fir'aun, hanya wahini aja kayak hendak bertaubat. Engkau maksiat luar biasa waktu hidup. Engkau berbuat kerusakan. Kalau Fir'aun bertaubat jika tidak terlambat, maka Allah tidak pernah memilih siapapun yang minta ampun, diampuni oleh Allah Ta'ala. Bukankah kita didengarkan cerita zaman Bani Israel yang membunuh 99, akhirnya membunuh satu ulama lagi genap 100. Dua malaikat berdebat setelah dia mati. Ujar malaikat neraka, aku ampunnya. Ujar malaikat surga, ampunnya. Akhirnya Allah mengutus malaikat menyerupai seorang tua yang mengadili dua malaikat itu. Akhirnya apa? Dia dimasukkan ke surga. Dia dimasukkan ke surga. Kenapa? Kuatnya semangat untuk meminta ampun kepada Allah. Allah menghargai niat baik kita. Kita mendekat kepada Allah sekilan. Allah mendekati kita sahasta. Kita mendekat kepada Allah sahasta. Allah mendekati kita sedepah. Kita menemui Allah berjalan kaki. Allah menyambut kita berlari. Camkan ini para hadirin sekalian. Allah menghargai segala niat baik kita. Tinggal kesimpulannya, kita mau minta ampun atau tidak. Mau taubat atau tidak. Kayak pegadang Ustadz taubat tuh, ucapkan astagfirullah dengan penuh kesungguhan. Menyesal atas segala pelanggaran masa lalu. Jangan diulangi lagi. Itu taubat. Kalau perlu waktu istighfar tuh bayangkan semua yang pernah kita langgar. Laporkan oleh Allah Ta'ala. Perbuatan buruk tuh jangan dilaporkan oleh manusia. Karena menambah saksi yang banyak di hari kiamat. Tapi laporkan dengan Allah. Sebutkan semua keburukan dan kebejatan kita di hadapan Allah Ta'ala. Ya Allah, hamba pernah ini, hamba pernah ini. Sampai meleleh air mata kita. Hamba mohon ampun. Allah akan memberikan pengampunan kepada kita. Asal kita mau bertaubat. Mungkin itu aja yang dapat disampaikan pada kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan menambah pencerahan nilai-nilai agama kita yang mulia. Dan kita niat sama, apa yang kita dapatkan untuk kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.